Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bertemu dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Seperti biasa ini ada beberapa peristiwa yang menjadi perhatian. Bagi pembaca. Ini memang rata-rata peristiwanya ini kebetulan hari ini terjadi di Deli Serdang ya Bang. Tapi kita akan ulas satu persatu nanti ya. Karena kebetulan reporternya juga satu paket ya. Ini wartawan senior lah bisa dibilang ya. Nah, ini akan kita bacakan ini ya. Ya segala zaman. Oh ya dan ini segala memang cuaca gak tergantikan ini. Mungkin kita langsung saja. Oke, kita bacakan saja dulu ini berita yang pertama ini terkait dengan peristiwa penganiayaan sebelumnya yang melibatkan oknum ketua Ormas. Ya, 2 huruf. Ya, namanya Ihsanul Ahwa dan apa ya katanya menganiaya seorang menggebuki, mengeroyok ya. Iya. Gebuki lah kan digebuki dan ternyata yang digebuki adalah Intel TNI dari Kodim ya. Silap ini namanya silap kalau yang seperti ini. Nah, akhirnya dalam waktu yang singkat tertangkap dan tadi dirilis istilahnya ya, dipamerkan lah ke publik ya, wajahnya. Jadi saat ditangkap tuh dia masih gondrong, masih terlihat ketua sekali lah ya, ketua sekali masih. Tapi tadi sudah kayak Pak Oga ya, sudah botak dan yang agak sengkrak lah ya, jalannya pun tidak mungkin kayaknya kepleset waktu pemeriksaan, terpijak sabun kayaknya. Iya, jatuh kan biasanya terpijak sabun dan engkelnya agak bergeser lah. Iya, ini ada videonya ya? Ada, coba kita lihat dulu videonya. Ditempel enggak? Yang jelas saya selaku Komandan Kodim tidak terima anggota saya dianiaya oleh oknum pemuda Pancasila. Saya sudah serahkan proses hukumnya ke Polres. Semoga pelaku segera tertangkap. Dan saya minta Ormas PP Pemuda Pancasila tidak ada yang melindungi oknum pemuda Pancasila. Itu saja dari saya. Terima kasih. Siap. Cukup ya. Setelah kejadian, kami melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkara ini. Dan kami juga menyampaikan pesan agar segera menyerahkan diri. Dan oleh pihak keluarga, akhirnya kami berkomunikasi atau orang dapat diserahkan dan dapat kami amankan untuk proses lebih lanjut. Saya ulangi lagi kembali, segera untuk menyerahkan diri atau kami akan lakukan tindakan tegas. Untuk ketujuh yang lain, untuk ketujuh yang lainnya itu sama-sama satu OKP. Mereka satu kelompok yang ada di lokasi itu. Untuk mengetahui apakah satu OKP atau tidak, nanti sambil berjalan dalam rangka pemeriksaan. Namun sejauh ini informasi yang dapat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak, salah paham yang seperti apa yang terjadi pada saat itu? Sedang kami dalami, yang jelas terjadi selisih paham karena kita juga tidak akan mengambil keterangan sepihak. Selisih paham apa sebenarnya terjadi? Yang jelas telah terjadi penganiayaan secara bersama-sama. Tegas. Jadi Pak Dandim bilang jangan ada yang membela lah ya. Salam ya. Terus Pak Kapolres karena Pak Dandim sudah ngomong segera menyerahkan diri kan gitu. Pak Dandim nggak ada senyumnya ya. Nggak ada. Pala kan. Intel loh itu Bang. Ya. Pak Dandim Letkol Yoga Febrianto katanya saya tidak terima anggota saya diginikan. Iyalah, anggota dipukuli UKP kan. Jatuh marwahnya itu ya. Iya. Makanya Pak Dandim
Deli Serdang. Iya, kan gitu. Ini gimana anggota kau kan gitu. Iya, jangan-jangan ketua NPC-nya udah nggak berani juga. Iya, atau disembunyi di maksudnya di rumah kerabat. Iya. Ya, kita sudah terhubung dengan reporter kita, Bang Indra. Ya. Selamat sore Bang Indra. Ya, sore kawan-kawan. Ini kan tadi sudah ditegaskan juga, Pak Dandim juga sudah bilang bahwasannya jangan ada yang coba-coba melindungi. Kemudian tadi Kapolres juga meminta agar pelaku lain itu segera menyerahkan diri. Nah, sebenarnya Bang Indra, kalau dari kronologis dan informasi yang kita dapat, pelakunya ini ada berapa orang, Bang? Ya, jadi di awal kejadian ini bisa saya sampaikan sempat ada informasi 11 orang pelaku penganiayaan 11. terhadap Serka Amos Tabangun. Jadi namun berdasarkan hasil yang penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ternyata pelaku penganiayaan itu ada sekitar 8 orang dan satu diantaranya adalah berinisial IA. IA ini adalah ketua ormas dari salah satu ormas yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu ormas berbaju loreng lah gitu kira-kira. Iya. Tadi udah disebutkan kok sama Pak Dandim. Ya, silakan. Ya, silakan. Lanjut Pak Indra. Ya, jadi sejauh ini baru satu orang yang berhasil diamankan. Itu pun satu orang yang diamankan itu berkat adanya peran dari pihak keluarga dari tersangka. Jadi pada saat itu sebelum 1x24 jam ini keluarga dari salah satu tersangka yang merupakan ketua ormas ini itu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera datang ke tempat mereka untuk mengamankan pelaku. Jadi murni penangkapan dari salah satu tersangka ini akibat adanya peran dari keluarga. Seperti itu Bang. Jadi untuk lainnya ini 7 orang lainnya ini identitasnya itu sudah diketahui dan saat ini sedang dilakukan pengejaran. Seperti itu Bang. Disuruh menyerahkan diri ya sama Pak tapi Kapolres. Bang Indra, sedikit Bang Indra, ini Insanul Afwa ini diserahkan keluarga gitu ya, karena takut mungkin apa ya terjadi mungkin penindakan tegas dan terukur kayaknya ya. Iya, ini diserahkan gitu ya. Ya betul, jadi pelaku diserahkan oleh pihak keluarga, baru kemudian dijemput oleh Polresta Deli Serdang akhir pekan lalu, seperti itu. Saat menyerahkan diri tidak meronta lah pastinya ya. Iya. Kenapa Pak Indra tertawa? Pemberlakuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka itu tidak ada bedanya dengan tersangka-tersangka lain. Artinya ketika sudah ditetapkan tersangka supaya tidak terlalu mencolok, ini bagian rambut ini juga sama seperti yang lainnya sudah dibotak atau digunduli seperti itu. Dan ketika dilakukan rilis terhadap awak media, ini tersangka juga dihadirkan ke hadapan publik. Jadi semuanya ini tidak ada hal yang ditutupi oleh pihak kepolisian seperti itu. Gitu, jadi sejauh ini dapat saya sampaikan kondisi Serka Amos Tabangun sendiri ini sejauh ini masih dalam tahap pengobatan. Yang bersangkutan ini disebut oleh pihak Kodim ini sedang melakukan perobatan jalan, artinya masih ada hal-hal yang pengobatan yang dilakukan pengecekan, terus pemeriksaan lebih lanjut dari dokter karena bagian mata dari Serka Amos Tabangun ini saat ini kondisinya masih dalam keadaan yang belum normal, artinya yang bersangkutan juga masih kesulitan untuk melihat, apalagi saat ini masih dilakukan perban terhadap yang bersangkutan seperti itu. Ada potensi cacat permanen nggak Pak Indra? Karena kan ini saraf mata kabarnya kena gitu ya. Pertanyaan seperti itu sempat saya tanyakan kepada Dandim. Jadi Letkol Yoga ini menyebutkan sejauh ini yang bersama Dandim ini belum bisa menyimpulkan apakah ke depan korban ini akan mengalami cacat permanen atau tidak, karena sejauh ini tahapan dari pengobatan itu belum selesai dan masih panjang seperti itu ya. Namun demikian yang bersangkutan saat ini sejauh ini belum bisa dipastikan kapan bisa kembali bertugas di bagian Intel seperti itu. Nah, mungkin bisa kita review sedikit apa sih kira-kira yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan terhadap Pak Intel ini oleh para pelaku? Ya,
pertanyaan itu juga sempat saya tanyakan kepada Dandim dan juga Kapolres. Namun kedua belah pihak ini sejauh ini belum bisa terlalu menyimpulkan apa yang menjadi penyebab terjadinya kericuhan pada malam itu. Karena saat ini korban juga ini belum bisa dipintai keterangan lebih lanjut, sehingga polisi maupun pihak Kodim ini belum bisa terlalu menyimpulkan apa yang menjadi dasar kedua belah pihak ini bisa salah paham seperti itu. Namun informasi yang kita dapatkan di lapangan sebelum terjadi perdebatan atau selisih paham antara keduanya, ini kubu OKP, Ormas dan juga korban yang datang saat itu bersama 2 orang rekannya, ini yang warga biasa, ini sempat meminta untuk bernyanyi karaokean di salah satu warung kafe. Namun pada saat itu sempat ada larangan dari kelompok dari Ormas, sehingga pada saat itu terjadi keributan dan berlanjut kepada pemukulan ke bagian kepala dan wajah korban seperti itu. Nah, dari pihak OKP-nya sendiri apa sudah ada memberikan pernyataan, maksudnya dari pimpinan OKP lah yang di level yang lebih tinggi, level inilah apa cabang ya namanya, MPC ya. cabang. Ya, sejauh ini kita belum ada keterangan resmi dari pihak Ormas, karena biasanya kalau ada hal-hal yang sensitif membawa menyangkut Ormas mereka, biasanya ada yang protes. Nah, ini kita juga belum dapat memastikan apakah karena saat ini lawannya itu pihak TNI, makanya mereka belum bisa berkomentar banyak. Nah, ini akan menjadi lanjutan dari pemberitaan ini berikutnya, Bang. Oke. Baik. Oke, Indra. Oke, Pak Indra, satu lagi Pak Indra, kita teringatnya tadi ada juga informasi cukup menggemparkan di desa apa tadi ya, di Batangkuis ya. Desa Paya apa tadi itu? Ya, jadi seperti yang ada lihat, penemuan jenazah bocah bocah jadi 4 tahun. Seperti yang teman-teman lihat, ini saat ini di belakang saya ini adalah pohon pisang. Jadi saat ini saya itu sedang berada di rumah duka, rumah Siti Aisyah, bocah berusia 4 tahun yang ada di Desa Payagambar, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Nah, saat ini kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sejauh ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara, karena setelah ditemukan pada pagi hari tadi, Selasa pagi, ini pihak kepolisian setelah melakukan olah TKP membawa jasad korban di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, tadi sekitar pukul 16 ini pihak keluarga ini sudah memakamkan almarhum di TPU yang ada di desa ini, Bang, seperti itu. Korban dikabarkan hilang ya sudah beberapa hari. Sejak kapan itu, Indra? Kayaknya ya. Ya, jadi berdasarkan wawancara saya tadi sama nenek korban dan bapaknya itu, korban ini sudah dilaporkan hilang atau hilang dari pantauan mereka pada Sabtu kemarin, Sabtu pagi. Jadi pada saat itu seperti biasa, orang tuanya ini sempat, khususnya ibunya itu sempat menyulangi dan memandikan si korban, karena memang korban ini adalah anak keempat, anak terakhir dari pasangan Willy dan Yanti. Nah, jadi pada saat itu setelah dimandikan dan diberi makan seperti biasa, korban ini keluar dari rumah, sempat meminta uang Rp1.000 ini dengan alasan untuk jajan. Jadi setelah sekian jam menjelang siang hari, barulah ini orang tuanya, khususnya ibunya ini mulai gelisah mengingat korban yang sudah dipanggili dan dicari di tempat yang biasa dikunjungi ini tidak kunjung datang. Nah, orang tua korban yang laki-laki atau ayah korban ini adalah Willy. Ini sebelumnya bekerja di Pekanbaru di luar kota. Jadi karena anaknya dilaporkan oleh ibunya sudah hilang pada hari Sabtu,
ini ayah korban ini langsung pulang dan tiba pada Minggu pagi di rumah. Jadi bisa dapat saya sampaikan. Jadi lokasi penemuan itu dapat saya sampaikan. Lokasinya hanya sekitar 50 meter ya saja dari rumah korban. Jadi berarti dekat ya Andra ya? Ya, sangat dekat karena bisa dibilang kawasan ini adalah kawasan pemukiman padat, artinya banyak rumah di sini. Namun pada saat itu tidak ada yang mengaku ini melihat apa yang dialami oleh korban. Sempat warga masih ada yang melihat pada pagi hari, masih seperti bermain seperti biasa sama kawannya, namun setelah itu tidak ada yang mengetahui lagi. Jadi penemuan jasad ini hanya bersebelahan dengan samping rumah warga atau dinding belakang bagian rumah warga. Jadi di antara bagian samping dan belakang rumah warga itu ada lahan kosong berisi tanaman kangkung liar. Barulah disitulah korban itu ditempatkan. Sejauh ini belum dapat dipastikan apa yang dialami, namun informasi yang saya terima dari orang tua korban, dia yakin bahwasanya anaknya adalah korban dari kekerasan seksual. Mengapa seperti itu? Karena saat jasad ditemukan oleh tetangga pertama kali, yang bersangkutan ayah korban ini sempat melihat langsung bagaimana kondisi anaknya. Jadi anaknya ini disebutnya mengeluarkan bagian si perut ya di bagian anusnya seperti itu. Namun demikian sejauh ini orang tuanya ini belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Rumah Sakit Bayangkara terkait kondisi sebenarnya seperti apa. Dan begitu juga dengan pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit. Seperti itu, Bang. Sejauh ini ada nggak keluarga mungkin mencurigai pada orang-orang tertentu, nggak ya, orang dekat atau bagaimana? Sejauh ini, apakah mereka ada melihat ke situ? Hal pertanyaan itu sempat kita tanyakan. Jadi sejauh ini memang ada feeling yang dari pihak keluarga siapa pelaku sebenarnya, karena mereka juga melihat dari rekam jejak sebelumnya apa yang terjadi. Namun sejauh ini yang bersangkutan belum bisa menyebutkan secara detail siapa orangnya karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Jadi informasi yang saya dapatkan juga, pihak kepolisian saat ini sedang bekerja keras di sekitar lingkungan keluarga, maksud saya di sekitar kediaman korban. Nah, ini mungkin menjadi PR polisi bagaimana kasus ini bisa terungkap seperti itu, Bang. Oke Pak Indra, barangkali nanti harapan kita bisa di follow up khususnya menyangkut orang-orang yang dicurigai begitu ya. Karena kita barusan dapat informasi dari intelijen rawa-rawa di sana, kabarnya ada terduga yang pernah melakukan perbuatan serupa gitu. Barangkali nanti Pak Indra lah yang bisa mendalami karena Pak Indra juga merupakan warga Deli Serdang yang mungkin bisa lebih komunikatif ya, mengajak warga untuk mengobrol, barangkali itu saja. Pak Indra yang rawa-rawa juga. Iya. Mudah-mudahan nanti kasus kita bersama tentunya supaya pelaku cepat. Iya, mudah-mudahan ini bisa cepat terungkap dan kita juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Barangkali keluarga korban bisa lebih tabah dan bisa kuat menghadapi persoalan ini. Itu saja Pak Indra, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Pak Indra. Sore. Ya. Nah, itu laporan Pak Indra tadi langsung dari TKP sebenarnya Pak Indra itu melaporkan. Di rumah duka. Di rumah duka dan juga dia berdiri tadi di lokasi penemuan mayatnya. Tadi dia sebutkan ini di belakang pisang. Saya ada pohon pisang. Iya, orang tahu itu pohon pisang, maksudnya tinggal dia sebutkan ini adalah TKP. Gitu maksudnya tadi. Iya, gitu dia. Itu Pak Indra lagi di lokasi, jadi kita nanti akan update informasi terbaru menyangkut khususnya dugaan pembunuhan bocah 4 tahun bernama Siti Aisyah. Nanti aku tanya sama Tuhan dulu. Jadi sama Tuhan. Ini saya berharap
Ya. Belum. Ya, kita akan lanjut ke berita yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke berita. Kayaknya nggak sabar tadi Pak Edi. Oh, gitu ya. Ya, kita ke Medan. Ini juga terkait tadi heboh ini. Ada pelantikan pejabat 900 eselon orang ya. eselon 3 dan eselon 4 di Pemprov Sumut, jajaran Pemprov Sumut, dan jumlahnya tadi agak membuat kita takjub, Takajui gitu. takajui dan takjub ya kan, takjui. Jadi apa koda? jumlahnya 911. Hampir 1000 ya. Iya, 911. 911 ya. Iya. Oh iya 911 ya kan ya. Emergency ya. Apakah ini emergency atau tidak? Menjelang ya. Menjelang 2024. Nah, kita nggak tahu, tapi yang pasti tadi dilantik eselon 3 dan eselon 4. Itu menarik salah satunya, dan ada satu lagi yang juga menarik pada saat acara pelantikan. Jadi ada yang menyinggung soal 2024 tadi. Betul. 2024. Jadi Pak, gimana Pak, siap untuk 2 periode katanya kan. Jadi Pak Edi bilang, nantilah saya tanya Tuhan dulu. Oh, Pak Edi bisa komunikasi langsung ya. Bisa. Punya ini kayaknya ilmu kebatinan gitu ya, yang tinggi khusus ya. Mungkin mau ke Bukit Tursina Iya. untuk Apa jangan-jangan Pak Edi Mesias ya? mungkin. Ini ada videonya. Nanti aku tanya sama Tuhan dulu. Ya sama Tuhan, saya berharap ada yang orang lebih baik dari saya. Karena pekerjaan ini rasanya berat sekali. Ada yang lebih baik begitu ya. Kalian yang menilai. Kalau ditanya saya lebih baik, saya pasti lebih baik. Tapi tidak fair di situ. Oh, ini mensyaratkan Bapak nggak maju lagi nampaknya. Boleh jadi, nanti kita lihat. Tapi kalau orangnya yang maju abal-abal juga, ya terpaksalah saya maju. Karena ini rakyatku, kampungku yang harus punya integritas. Oke. 2 periode misalnya. Nanti aku tanya sama Tuhan dulu. Ya sama Tuhan, saya berharap ada yang Ini apa ya? Sedap ya. Merendah mengangkat diri ya. Merendah mengangkat diri, merendah mengangkat diri Iya kan? ya. Sedap. Jadi ya kalau katanya tadi kan Kalau ada calonnya- yang lebih baik, Iya, saya tidak maju. Tapi Tapi kalau kalau ada yang maju tapi calonnya abal-abal, ya saya maju. Bahasa-bahasa pemain lama ya. Pemain lama. Ya, sedap ya. Tapi memang terlepas dari tadi soal masalah pelantikan, kemudian tadi soal masalah isu pencalonan, di saat beliau menyampaikan itu, di sisi lain tadi juga ada petugas Satpol PP anak buahnya Pak Edi sedang menghancur-hancurkan rumah warga gitu. Iya, tadi diliput Bang Indra juga tadi kan. Tapi itu dalam rangka katanya penertiban untuk pembangunan sport center. Yang kapan Persiapan itu? PON. Kapan pembangunannya? Udah ya? Nggak tahu, belum. Yang pasti yang sudah dibangun itu gapuranya. Oh, masih gapura ya? Gapura aja. Selamat datang. Selamat datang. Gitu ya. Masuk ke dalam ya masih Tada. semak semua. Padahal ponnya 2024. Tak kejarnya itu Kalau pakai bantuan jin bisa. yang bangun Borobudur ya. Iya. Cuma kalau bangun jin ini satu aja kendalanya. Satu yang harus diamankan. Apa itu? Ayam. Oh iya. Jangan sampai berkokok ya. berkokok nggak? 4 berkokok ya selesai. Ya kan? Kabur semuanya. Ini kita terhubung dengan reporter kita ini ya. Ada Hani. Ada di Hani. Iya. Halo Hani. Sudah lama ya tidak buka masker ya. Jadi terlihat aura-auranya ya. Ya, silakan Hani. Selamat sore, Bang Selamat Ya, sore. selamat sore. Ini cemana ini Hani? Tadi katanya Pak Edi akan bertanya dulu kepada Tuhan, kemudian akan melihat siapa calonnya gitu. Ini kira-kira cemana lagi? Apakah ada pembahasan-pembahasan lain soal wacana maju sebagai gubernur ke depan? Ya, jadi tadi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berturut-turut ya melantik pejabat eselon 3 dan eselon 4 di Aula Tengku Rizal Nurdin. Setelah sehari sebelumnya beliau juga melantik 7 pejabat eselon 2
di lokasi yang sama juga. Dan tadi karena sangat ramai, ada sebanyak 911 eselon 3 dan eselon 4 yang dilantik. Tadi banyak juga ya, cukup 911 itu ya, parkiran 911. di sekitar Aula Tengku Rizal Nurdin, dan juga tadi beberapa bahu jalan juga sempat tertutup parkir karena parkirnya sekitar 3 lapis dan cukup menghambat lalu lintas juga. Jadi tadi sebenarnya tadi saat memberikan arahan dan sambutan juga Pak Edi memberikannya panjang sekali, hampir 1 jam. Curhat Bahkan ya. tadi karena beberapa juga mengikuti secara virtual, dan yang di lokasi juga karena mungkin Pak Edi sudah tahu ingin berbicara lama, tadi dia juga meminta seluruh ASN yang dilantik tadi duduk di lantai lesehan ya, karena tidak ada kursi, tidak disediakan kursi karena pada saat itu pelantikannya juga berdiri. Iya. Tadi di selama hampir 1 jam itu banyak yang disampaikan Gubernur Edi Rahmayadi, termasuk juga dia mengingatkan ASN untuk membantu dia untuk mencapai visi misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang di bawah kepemimpinan dia yang berkisar sekitar 9 bulan lagi ya, karena di September 2023 Pak Edi Rahmayadi beserta Musa Rajeksya sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur dan wakil gubernur. Tadi juga Pak Edi sempat mengatakan bahwa walaupun ASN-ASN yang dia lantik itu anak buahnya, tapi beberapa kali dia juga pernah disomasi oleh bawahannya sendiri. Jadi dia mengingatkan mereka bahwa meskipun Pak Edi sangat menyayangi, mencintai anak buahnya, tapi anak buahnya juga masih tega untuk mensomasi dia. Terharu ya kita ya. Juga ada dia juga menyampaikan terkait dia juga sempat menyinggung terkait tidak ada yang bisa mempengaruhi dia, dan juga menjelang pemilu 2024 ini dia juga meminta ASN tidak terlibat politik praktis, sehingga dia tidak ingin ASN-ASN itu mendatangi cukup dirinya berikan secara suara pribadi saja, atau melakukan pendekatan gitu. Bang Agus dan Bang Arai. Kemudian juga ya, Ani, tadi sempat ada dia singgung juga bahwasannya ASN jangan main mata, itu maksudnya itu ya politik praktis gitu ya. Kalau yang sebenarnya yang dimaksud Pak Edi itu mereka jangan istilahnya melakukan pendekatan pribadi gitu untuk bisa naik pangkat atau meminta posisi-posisi strategis sesuai dengan yang mereka inginkan, karena Pak Edi sendiri juga sudah menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk agar di Sumatera Utara ini tidak dilakukan lagi sistem lelang terbuka dalam setiap pengisian jabatan, tapi dilakukan sistem meritokrasi, itu di mana jika dilakukan perekrutan eselon 2 itu dilakukan dari eselon 3, kemudian juga begitu seterusnya, eselon 3 juga diambil dari eselon 4. Tidak ada lagi sistem lelang terbuka, tapi berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian prestasi masing-masing pegawai gitu, Bang. Terkait yang tadi Ani belum dijawab tuh, terkait Pak Edi mau bertanya kepada ini. Dan apa ada kemungkinan memang maju lagi, atau tadi kan jawabannya sedikit agak mengambang ya gitu ya. Walaupun kita sebenarnya tahu kemana arahnya. Ya, kalau terkait hal itu memang tadi Pak Edi sempat menyampaikan bahwasanya pekerjaan yang dia emban itu berat ya. Karena tadi di sambutan dan arahan dia juga menyampaikan bahwa selama menjadi gubernur sulit sekali dia untuk mencapai visi dan misinya menjadikan Sumut bermartabat, termasuk di 2 bidang, yaitu pendidikan dan kesehatan. Jadi tadi dia mengatakan terkait keinginan apakah dia mau maju lagi di Pilgub 2024 atau enggak. Kalau ada yang lebih baik dia menyerahkan itu, tapi kalau tidak ada yang lebih baik dia terpaksa harus maju di 2024, tapi dia belum menyampaikan juga secara gamblang, meskipun pertanyaan ini sudah sering kali ditanyakan kepada Pak Edi. Gitu, Bang. Kalau gambar-gambaran apakah Pak Edi ada mungkin merapat ke partai tertentu, itu ada nggak gambaran-gambarannya, apakah partai A atau partai B gitu? Kalau untuk partai tertentu sebenarnya agak susah ya, Bang, karena Pak Edi hampir di semua partai dia juga
hubungannya baik kecuali di Golkar, partai Golkar pastinya karena dia cukup sering menyinggung partai Golkar di beberapa acara, termasuk yang terakhir juga di acara Hari Pers Nasional juga sempat disinggung meskipun tidak secara langsung ya, tapi beliau sempat menyinggung yang menggunakan baju kuning itu dari mana gitu, padahal itu ada sebagian mahasiswa yang menggunakan alma mater warna kuning. Terus kalau untuk ke partai-partai, Pak Edi juga masih beberapa kali menghadiri undangan dari partai, seperti Gerindra juga pada saat ketua umumnya Prabowo Subianto datang ke Medan juga Pak Edi menghadiri acara Partai Gerindra di Gedung Serbaguna. Sepertinya kalau acara partai yang terakhir Gerindra ya. Berarti semua lah ya digarap. Iya. Oke. Ya, mungkin barangkali nanti bisa ditindaklanjuti juga soal isu-isu menjelang habisnya masa jabatan ini, barangkali bisa juga kita lakukan tabulasi lah, menyangkut apa saja yang sudah dibuat, apa yang belum dibuat. Kemudian kan kemarin soal proyek-proyek 27T ya, itu kan banyak juga kritikan-kritikan, itu sudah sejauh mana, mungkin nanti itu bisa di follow up lebih lanjut Ani. Mungkin itu saja Ani, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Ani. Selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Ya, selamat sore. Nah itu ya. Jadi memang Pak Edi ini orangnya low profile. Ya, tapi kayaknya alergi sama warna kuning. Iya. Kalau kita undang Pak Edi yang kuning-kuning, kita singkirkan dulu ya. Nanti kalau nggak dia susah ya. Susah. Ini dari mana ini kuningnya? Tapi tadi kayak apa lah ya, semi-semi pasukan lah ya, disuruh duduk lantai gitu ya. Mungkin karena dia mau bicara 1 jam. Takutnya yang dilantik kan bukan AC kan, ya? Kan tidak, fisiknya kan tidak bisa disamakan semua. Betul. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang kena gula mungkin. Kalau kena gula suruh berdiri 1 jam. Iya, tumbang kan? Pasti. Apalagi dibanti duduk, tidur gitu. Tapi banyak ya? Banyak. Berarti 911 tambah 7 berarti 918. Menjelang ini lumayan. Mungkin pengen meninggalkan satu kenangan yang manis ya. Yang jelang. Oh, saya diangkat ke Edi. Padahal beliau 9 bulan lagi. Ya, itu yang kedua. Kita akan lanjut berita yang terakhir ini. Ya, yang terakhir ini agak ringan, tapi menjadi pusat perhatian bukan saja di Sumatera Utara, tapi juga nasional dan internasional. Ini terkait dengan penyelenggaraan F1 H2O, F1 air ya, di Danau Toba yang akan digelar mulai tanggal 24 Februari sampai tanggal 26. Ini kabarnya terakhir tadi H-3 ini semua venue sudah selesai dan juga beberapa pembalap sudah datang. Ada videonya, kita lihat dulu. Menjadi pertandingan pertama bagi pembalap F1 H2O di
seri pembuka tahun 2023. Nah, sampai saat ini Sobat Tribun sudah dilakukan pemberian ulos oleh, nah inilah wajah-wajah yang mungkin sampai sekarang ini masih asing ya bagi masyarakat. Nah, itu itu ya. dia. Sudah mulai berdatangan ya. Sudah mulai berdatangan. Disambut dengan ulos gitu Dan ya. tari tortor ya, tari Kalau penyambutan. F1 air ini kan memang baru ya agaknya di Indonesia, Di ya. Indonesia, Bagi iya, sebagian baru. kalangan mungkin ini, apalagi saya yang awam memang sedikit agak siapa ini Iya. pebalap-pebalapnya Gitu. gitu. Sistem balapnya itu seperti apa Iya. gitu ya. Makanya Saya juga ini masih agak ini ya, menjadi masih perhatian yang cukup apa ya? Cukup buat penasaran lah. iya. Gimana sih cara mainnya? Apalagi ini disebutkan bahwa F1 H2O ini yang pertama untuk di air tawar. Oh, biasanya di laut biasanya ya? di laut. Biasanya di Air asin laut. ya? Ya, air asin biasa main di Dubai, di Monaco, di mana gitu. Tapi baru kali ini dimainkan di air tawar, di danau. Ya, di danau ya. Ya, kebetulan danaunya kan sangat besar ya. Ini sebenarnya yang patut kita apresiasi sebenarnya orang yang membawa event ini sampai ke Danau Toba. Iya, gitu. yang memikirkan. Kayaknya Pak Sandi nih. Iya ya. Apa calon lagi? Tapi memang ini cukup kita apresiasi lah, karena event-event besar seperti ini bisa membawa apa ya, banyak dampak, misalnya dampak ekonomi kemudian kemajuan pembangunan wilayah itu gitu kan, yang mungkin tadinya jalan di sana rusak karena ada turis-turis mancanegara datang jadi bagus gitu kan. Nah, ini banyak keunggulan-keunggulannya, dan kita bisa tanyakan langsung ke Bung Maurits nih Bang, yang sudah melakukan peliputan dan masih berada di TKP kayaknya. Tengah danau ya. Enggak. Udah keluar dia dari danau. Ya? Udah. Halo Maurits, selamat sore. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Ares, selamat sore Medan. Ini tadi ini tadi kita lihat itu venue-nya itu sangat bagus gitu ya. Itu apakah lokasi yang memang baru dibangun atau seperti apa, Moritz? Karena tadi ada terlihat seperti rumah adat Batak, kemudian ada jembatan gitu ya. Itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan awal. Waktu itu menarik juga pernyataan dari pihak Menko Marves tanpa saya sebut namanya, yang mengatakan sebenarnya kita ini sang kuryang membangun candi semalam. Jadi ini lokasi baru Bang, lokasi baru yang penuh intrik. Jadi ini adalah kalau kita boleh gali sejarahnya, ini adalah sarangnya Harimau Tapanuli. Kalau pasti Bang Agus pasti apalah. Dulu Harimau Tapanuli lapangan Singamaraja. Oh, lapangan dulu ya? Ya, lapangan Singamaraja yang seluas 1,2 hektar itu disulap menjadi venue dalam tempo 60 hari oleh pihak Injourney. Jadi sebenarnya Indonesia adalah hanya penyedia arena. Jadi kenapa kita kesulitan Bang menemukan informasi soal bagaimana balapannya, bagaimana perolehan perankingannya, itu karena mereka yang menyelenggarakan itu bukan Indonesia, tetapi Federasi F1 H2O. Dan di sisi lain yang membawa mereka hingga bisa ke sini adalah Opung Luhut, gitu dia. Jadi sebenarnya yang membawa ini pertama kali adalah bagaimana koordinasi antara Menko Marves dengan pihak Federasi F1 H2O yang waktu itu di Dubai, Sharjah kalau nggak salah, sekaligus penutupan. Dan kemudian Toba dihunjuk menjadi menjadi penyedia arena ini setelah pihak dari Injourney melihat langsung beserta beberapa utusan dari F1 H2O, dan dipastikan pada kalau nggak salah di bulan Maret baru mereka bisa memastikan. Namun persoalan di kawasan ini masih banyak, termasuk waktu itu ini kan ada lokasi yang dihibahkan oleh Marga Nabi Tupulu kepada pemerintah untuk area lapangan olahraga secara terbuka. Dan itu digunakan sudah lama. Bahkan di zamannya Harimau Tapanuli jaya-jayanya, lapangan ini menjadi lapangan utama. Nah, kembali lagi dengan adanya event ini sebenarnya menimbulkan banyak luka di hati masyarakat. Tapi untuk saat ini apapun ceritanya, event ini tak akan berjalan. Begitu Bang. Nah, yang pertama itu dari sisi ekonomi bisa bertumbuh memang.
dari ekonomi, karena mereka seperti yang kita sampaikan beberapa waktu lalu dalam pemberitaan itu, pihak Injourney juga menjamu ataupun berkoordinasi dengan IO lokal untuk menyediakan tiket untuk menonton di kawasan ini. Jadi awalnya tempat menonton itu hanya di venue utama dan Bukit Pahoda. Dan setelah berkoordinasi, mungkin karena banyaknya pengunjung yang penasaran dengan perlombaan ini, akhirnya dibuka kemungkinan untuk kawasan daerah Luban Silintong yang berada di dekat pantai terdekat lah dengan kawasan ini, dengan sirkuit. Karena sirkuit ini pintunya dari depan Mulia Raja yang adalah di samping lapangan Singomaraja, Bang. Begitu dia. Jadi sampai sekarang itu perampungan untuk venue ataupun tribun-tribun di sana sudah dilakukan. Dan saya sendiri sebagai yang terus mengikuti perkembangan ini kagum, karena dengan tempo 60 hari Balige bisa disulap seperti kota apalah. Kayak Monaco ya. Yang sangat kota yang ramai lah, dan beberapa efek ya, misalnya dari segi infrastruktur, ya setidaknya jalan-jalan yang menghubungkan Calinsum ke kawasan ini sudah terlihat bagus. Baru juga pengaturan rekayasa lalu lintas juga telah disediakan oleh pihak Polda bersama dengan pihak TNI. Jadi kalau orang Abang datang ke sini, kayaknya 500 orang personil sudah ada di sini. Tentara dan apa. Dan memang direncanakan pada tanggal 26 Presiden Jokowi akan datang ke kawasan ini. Oh, jadi Pak Jokowi datang ya? Iya. Dan tadi kita sudah berbicara langsung, walaupun sebenarnya dengan Pak Jokowi. Pembalap, Bang. Oh iya, pembalap. Saya kira sudah bicara sama Pak Jokowi. Jadi pembalap sudah datang semua, Morris? Bukan, Bang, hanya kalau kan dari kepala GM-nya bandara tadi kita dengar bahwa ada 187 orang yang berhubungan dengan ini, termasuk kru, delegasi, dan juga orang-orang. Pembalap berapa orang, Morris? 18 ya? 20, Bang. Oh, dari 20 negara. Berarti berapa tim itu? 10 ya? tim lah. Iya, 10 ya. Satu tim 2 pembalap ya. Satu tim 2 pembalap itu. Ya. Jadi terkait dengan tiketing gimana, Morris? Apakah sejauh ini masih ada tiket yang tersisa untuk dibeli atau sudah sold out? Atau Morris ambil bagian dalam penjualan tiket? Iya, bagaimana Morris? Ini yang perlu ini ya. Banyak netizen bertanya-tanya. Walaupun masih asing ya, F1 H2O ini kan masih asing dibandingkan misalnya Formula One atau MotoGP atau bahkan Superbike, ya kan. Tapi karena rasa penasaran itulah mereka mau datang. Ini gimana sih sebenarnya cara balapannya gimana, apanya bagaimana, dan tiketingnya itu perlu. Apakah masih ada atau bagaimana? Kalau soal tiket, Bang, saya pikir masih banyak ya. Yang mungkin pengunjung khawatirkan adalah ketika mereka datang di mana lagi menginap. Oh, untuk hotel justru sudah habis ya. Hotel kita kemarin baru liputan dengan yang di pinggir pantai saja, untuk petugas itu udah kurang gitu. Oh, itu untuk petugas saja ya, belum lagi yang petugas, lainnya. Artinya orang-orang petinggi lah. Mereka sudah booking sejak awal kan, bahkan sudah sampai 1 bulan di booking karena berhubungan dengan event itu. Tentunya kan ini juga mengurangi jumlah pengunjung yang bakal datang lagi karena mereka sudah booking lebih duluan. Itu hotel-hotelnya di mana saja, Morris? Apakah yang di seputaran Balige saja atau termasuk yang di Danau Toba atau bagaimana? Mereka di Parapat maksudnya, di Parapat. Parapat itu kawasan Danau Toba yang lebih dekat, bisa terjangkau, Bang, sampai ke kota Balige. Kalau nggak mungkin juga kan mereka sampai ke Siantar, Malungun ya, jauh banget ya. Jadi kejauhan kan, Bang. Sedangkan Parapat juga termasuk relatif jauh lah sebenarnya, 2,5 jam. Apalagi dengan volume kendaraan yang pasti banyak pada waktu event itu. Kalau Moritz, nanti kan ini tentu ketika presiden datang kan mungkin apa ya, sinyal-sinyal selular pasti akan itu ada jumpernya. Itu gimana nanti kalau teman-teman wartawan kan butuh juga misalnya nanti kecepatan live, dalam pengiriman berita begitu kan, itu ada nggak penjelasan nanti misalnya ada area khusus atau seperti apa gitu?
Nah, sampai saat ini memang di venue atau ring 1 itu disediakan juga untuk wartawan. Tapi kayak kemarin juga di Samosir Bang, tetap juga diacak di ring 1 juga kita. Iya, Bang. Oke. Iya, jadi saya pikir juga waktu di Samosir pengalamannya tidak jauh beda kan. Pasti jijak juga, nggak jelas juga kapan datangnya, kapan perginya kan Bang. Kalau jelas nanti teroris gampang aja masuk. Betul. Tapi di Bali G kayaknya nggak ada teroris lah ya. Nggak. Iya, di Bali G nggak ada terorisnya Bang, tapi orang teroris datang ke Bali G juga. Mudah-mudahan tidak. Kita doakan yang terbaik lah untuk perhelatan tapi, ini ya. Karena ini betul. Ya internasional. Gitu nama baik Indonesia dipertaruhkan juga. Ya, Indonesia sudah berhasil sejauh ini di Superbike. Di MotoGP, ini kalau berhasil ini luar biasa kan. Betul. Nah, tambahan juga Bang, kalau saya pikir ini akan berlanjut kan 5 tahun kontraknya Bang. Iya, 5 tahun ya. Nggak mungkin juga bisa bertahan kalau memang ada gangguan. Iya, oleh karena itu mungkin dipersiapkan secara matang. Dan memang tantangan terberat mereka adalah kalau kita lihat kan masa jenis air asin dengan air tawar kan beda Bang. Iya. Jadi artinya kalau bisa kecepatannya 100 di laut kan kemungkinan besar hanya 3/4 atau 2/3 dari kecepatan di laut bisa di danau Bang. Berarti di laut justru lebih cepat ya karena ada ombak itu ya? Dan lebih ringan Bang. Karena ada garam misalnya kan, ya kalau kita bikin percobaan bisa juga. Misalnya kalau kita tenggelamkan telur di air asin dengan di air tawar pasti tenggelam apanya. Jadi betul, masa jenisnya akan lebih berat gitu. Berarti penyesuaian tim-tim ini terhadap lapangannya harus lebih cermat lagi ya. Justru di sini tantangannya ya. Makanya tadi kan ada dua orang tadi yang kita coba wawancarai dengan bahasa Inggris semampu kita. Setidaknya mereka itu ada diperlukan waktu praktis ya, the first practice katanya, latihan pertama itu, dan itulah kesempatan kita karena akan pasti berbeda katanya dengan medan yang biasanya di laut dengan air tawar begitu Bang. Morris, barangkali satu informasi terakhir untuk netizen, untuk Tribuners, ini kan 3 hari nih. 24, 25, 26. Jadi apakah memang mekanismenya ini mirip dengan F1 atau MotoGP, seperti misalnya kalau di F1 itu kan ada pre-practice, ada kualifikasi, baru balapan. Apakah sama? Hampir sama Bang. Di tanggal 24 nanti akan banyak nanti yang diperlihatkan itu produk-produk UMKM dan juga pesta-pesta rakyat begitu. Di tanggal 25. Tapi tanggal 24 nanti mereka sudah mulailah latihan-latihan ya, ke danau, latihan. Dan di tanggal 25 itu sudah mulai kualifikasinya Bang. Di tanggal 26 nanti ketika Pak Jokowi datang, disitulah nanti pertandingan resminya Bang. Dan juga sebagai seri pembuka untuk tahun 2023. Ini seri pembukanya di sini malahan ya? Iya, seri pembuka Bang. Oke, sip. Thank you Morris atas laporannya. Nanti Moritz, satu lagi tertinggal ada mungkin kita bisa juga mungkin mengulas, misalnya ini kan karena tadi hotel sudah penuh ya, barangkali kita bisa memberikan informasi-informasi tambahan kayak homestay, atau misalnya kan ini banyak juga ini anak-anak muda gila yang pengen camping gitu ya, barangkali bisa nanti kita ulas, ini tempat yang bagus untuk camping atau seperti apa, mungkin bisa ini kan karena banyak yang penasaran ini karena hotel sudah penuh gitu ya. Misalnya nanti kita camping di bukit bisa nonton dari sini walaupun pakai kekeran gitu. Oke Bang, bisa Bang. Oke. Thank you Moritz. Terima kasih Moritz. Ya, selamat sore. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arais, selamat sore Bila. Nah, itu ini laporan dari Moritz ya, cukup menarik juga ini F1 F1 H2O. F1 ya namanya, bukan F1 ya. F1. Jadi ini mudah-mudahan ini bisa berhasil ya. Tapi tadi saya agak penasaran, belum sempat tertanya juga. Moritz bilang tadi masyarakat agak bersedih katanya. Bersedih kenapa itu? Karena kemarin tuh sempat Moritz cerita ini kayak tanah-tanah adat warga gitu lah. Dicaplok-caplok ya. Iya, karena tanah itu kan awalnya untuk kegiatan rakyat gitu, olahraga di situ, dan sempat dijadikan stadion. Stadionnya Harimau Tapanuli dulu main di situ. Aku pun pernah main di situ tuh.
Ternyata itu yang dijadikan ini. Aku baru tahu nih. Itu yang dijadikan venue itu di pinggir danau. Ini kan untuk rakyat juga ya, rakyat Australia. Rakyat mana gitu ya, agak banyak duitnya. Nah, itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini, mengingat sudah pukul 6 kurang. Jadi yang pertama tadi menyangkut masalah kasus ketua pemuda di sana ya, Desa Limau Manis tuh menganiaya Intel Kodim, kemudian pelaku sudah ditangkap dan tadi digunduli dan terlihat sedikit agak sengkrak ya. Dan Pak Dandim meminta kepada pemuda Pancasila untuk tidak melindungi para oknum atau pelaku yang terlibat dalam penganiayaan ini. Ada 7 orang lagi yang sedang dalam pengejaran katanya ya. Dan diminta oleh Pak Kapolres segera menyerahkan diri. Kalau enggak nanti akan ditindak tegas dan terukur. Itu berita yang pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah pelantikan ya eselon ada dan juga tadi pembunuhan. Oh iya, pembunuhan juga tadi di Deli Serdang ya. Deli Serdang terhadap seorang bocah bernama Siti Aisyah berumur 4 tahun yang kemudian ditemukan meninggal setelah hilang 4 hari. Jadi jenazahnya ditemukan di semak-semak tak jauh dari rumahnya. Tak jauh dari rumahnya, justru hanya beberapa meter, 50 meter tadi kurang lebih dari rumahnya. Dan ada dugaan bahwa dibunuh memang oleh orang di sekitar ya. Dugaan oleh orang-orang di sekitar, mungkin orang dekat ya, dan juga warga juga mencurigai ada tindakan seksual ya, kekerasan seksual. Tapi dan ini mudah-mudahan bisa cepat terungkap lah ya, dan kita prihatin atas kasus ini dan mudah-mudahan keluarganya bisa bersabar dan tabah menghadapi persoalan ujian ini. Dan itu ya yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tadi ada pelantikan eselon dan juga rencana Pilgub ya, Pilgub 2024. Jadi jawabannya cukup diplomatis sekali ya. Kalau ada yang lebih baik ya silakan gitu. Tapi kalau yang maju abal-abal ya saya maju. Saya maju. Tapi saya tanya Duan dulu. Aku yang pertanyaan ke Tuhannya ini yang agak sedep sampai sekarang. Wow, gitu kan? Aku tadi pun baca laporannya. Memang apa ya kalau kita istilah kita tuh inilah ya, istikharah lah ya, istikharah. Kita sholat kemudian bertanya lah seperti itu ya. Tapi ya nggak salah juga sebenarnya, nggak salah. Ya tapi itu ya, mudah-mudahan nanti pemilihan gubernur ini bisa lebih damai, tidak ada intrik-intrik apapun gitu ya, karena ini kan juga untuk kepentingan bersama masyarakat luas, kira-kira gitu. Jangan sampai perkawanan jadi pecah ya. Karena sebelumnya kan maju bersama ya. Betul. Ya kalaupun misalnya sudah beda visi misi ya bicarakanlah baik-baik gitu. Demi mencapai tujuan Sumut yang bermartabat menuju era emas ya. Bagaimana Sumut bisa bermartabat kalau pimpinannya tidak akur gitu kira-kira. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat tadi menyangkut kasus bukan kasus. Persiapan F1 H2O yang sejauh ini sudah sangat sudah hampir rampung, mencapai 100% lah ya. Membuat venue apa segala macam, atlet-atletnya juga bakal datang gitu. Tadi ada beberapa petugas ya dari tim-tim balapnya itu sudah datang gitu ya. Dan ada cewek katanya satu orang ya. Pembalapnya dari Norwegia. Dari Norwegia ya. Dan penyanyi juga. Tetangga abang kayaknya itu ya, Norwegia ya. Itu dari Finland. Finlandia. Ini kita harapkan bisa kegiatannya bisa sukses, bisa berjalan dengan baik dan membawa dampak baik ke masyarakat. Ya. Nah, itu berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa, saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum menutup segmen Selamat Sore Medan ini. Tadi saya mendapat informasi adanya kapal dari Gabon yang karam di Nias Utara. Gabon? Ya, dari Gabon. Karam di Nias Utara, kemudian mencemari pantai Nias Utara sepanjang 70 km. Jadi pantai di Nias Utara itu membawa aspal.
Pas. Sehingga ini dikhawatirkan dan sudah kayaknya terjadi pencemaran lingkungan yang begitu parah ini Bang. Tadi ada teman-teman, teman-teman sudah mengirimkan beberapa potongan video. Ini aspalnya itu sudah menyebar ke pinggir pantai, sampai tadi ada video juga beberapa hewan biota laut itu yang terperangkap di aspal itu gitu. Nah, ini barangkali patut menjadi menjadi perhatian khusus karena kita khawatir nanti terumbu karang dan habitat biota laut di Nias Utara itu bisa rusak dan hancur gitu ya. Sementara itu salah satu yang daerah destinasi yang sangat cantik, kan? Iya betul. Nah, ini barangkali pemerintah Indonesia, saya berharap nanti ini bisa benar-benar diperhatikan, kemudian kapal dari Gabon harus diberikan sanksi tegas, kemudian harus dilihat ini kerugiannya seperti apa yang sudah timbul akibat pencemaran lingkungan dari tumpahnya material aspal di sepanjang pantai Nias Utara ya. Tadi ngomong-ngomong mau kemana ini kapalnya? Jadi dia tujuannya itu dia pergi tanggal 22 Januari dari Emirat Arab katanya. Dari Emirat Arab. Kemudian mau ke mana tadi melintas gitu sehingga terdampar tanggal 12 Februari gitu. Karam kapalnya. Karam ya. Nah, ini karam di pantai Tugala Oyo. Nias Utara. Nias Utara. Ini harus menjadi perhatian kita semua karena sangat disayangkan sekali bila mana terumbu karang, biota lautnya jadi mati gara-gara aspal ini. Nah, ini lebih bahaya daripada minyak. Iya, makanya dia lengket. Iya, kalau minyak masih ada beberapa biota lautnya masih bisa bertahan kalau minyak ya. Bisa slip-slip gini. Ya. Ini kalau aspal ini nggak bisa. Nggak bisa. Makanya ini kita aja selesai kalau kena aspal kan. Harus diberikan sanksi nih, Bang. Kapalnya biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Makanya kalau ini sampai lolos ya kelewatan lah ya. Ini di bawah Pak Luhut juga nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan nanti tim Bakamla ya, Badan Keamanan Laut bisa menangkaplah orang-orang yang terlepas itu mungkin namanya kecelakaan atau apa, tapi ini kan dampaknya sangat luar biasa ya. Harus ada sanksi lah menurut saya. Harus diselidiki lah dulu harus diselidiki. apa yang penyebab bocornya ini. Iya, penyebab karamnya kapal ya. Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan ini ya soal pencemaran dan karamnya kapal dari Gabon. Gabon ini kayaknya kawasan Afrika ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf karena barangkali itu hanya kesilapan kami ya, Bang. Iyalah. Karena kami orangnya suka bersenda gurau ya. Apalagi soal membahas pemilu dan pemerintah gitu kira-kira. Itu saja, terima kasih banyak. Ngomong-ngomong milih nanti, Kak? Tidak. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Medan.